Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini, yuk kita sama-sama latihan menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Sebelum kita latihan menerjemahkan, kita pahami dulu ya minasan struktur kalimat bahasa sumbernya. Nah, bahasa sumber di sini adalah bahasa Indonesia dan bahasa sasarannya. Bahasa sasaran di sini adalah bahasa Jepang. Bagaimana struktur kalimat dalam bahasa Indonesia? Nah, dalam bahasa Indonesia itu ada subjek ya. Lalu kata kerja, biasanya bisa subjek kata kerja, lalu setelah kata kerja objek, lalu bisa keterangan di belakang. Nah, bisa juga subjek, lalu keterangan, kata kerja, dan objek di belakang. Atau bisa juga keterangannya di depan, lalu subjek, lalu kata kerjanya, lalu objek. Poinnya, minasang, untuk kalimat dalam bahasa Indonesia, keterangan itu bisa diletakkan di belakang, lalu diletakkan setelah subjek, ataupun diletakkan di depan kalimat. Itu ya. Jadi untuk kata keterangan dalam bahasa Indonesia itu bisa diletakkannya fleksibel. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang bagaimana struktur kalimatnya? Nah, dalam bahasa Jepang itu minasang, struktur kalimatnya yang pertama adalah subjek, lalu keterangan, lalu objek, dan yang terakhir adalah kata kerja. Nah, ini struktur kalimatnya sudah pakem ya minasang. Jadi keterangan itu tidak bisa di belakang. Lalu kata kerja itu selalu di paling belakang. Jadi dia tidak bisa berubah ya minasang untuk struktur kalimatnya dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa contoh kalimatnya? Yuk kita sama-sama perhatikan. Berikut ini minasang ada contoh kalimat dalam bahasa Indonesia atau bahasa sumbernya ya. Saya makan roti di kelas. Kata keterangannya di belakang. Ya, jadi saya di sini adalah subjek, makan di sini kata kerja, roti di sini adalah objek atau kata bendanya ya. Lalu di kelas ini adalah keterangan. Maksudnya keterangan adalah keterangan tempat. Ya. Lalu ada saya, subjek, keterangannya pindah setelah subjek ya. Di kelas. Lalu setelah itu kata kerja, makan ya, dan roti objeknya di belakang. Bisa juga keterangannya pindah di depan. Di kelas, lalu saya subjeknya, lalu makan ya kata kerjanya, dan diakhiri dengan objek roti di belakang. Ini masih bisa diterima ya dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana kalau dalam bahasa Jepang? Tadi strukturnya kalimat bahasa Jepang itu adalah subjek, watashi, subjeknya itu adalah saya. Lalu keterangan di sini adalah keterangan tempatnya yang kita ketahui adalah kelas, maka kyoshitsu. Setelah itu objeknya di sini adalah pang, roti, ya. Lalu ada makan, kata kerja selalu di paling belakang, tabemasu. Jadi ini adalah urutan struktur dalam bahasa Jepangnya ya. Struktur kalimatnya. Nah, ini subjek. Ini keterangan. Ya, keterangan tempat ya, kita singkat sama-sama kate. Lalu pang itu objek atau kata benda dan tabemas itu adalah kata kerjanya. Nah, jadi minasang kalau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, simpanlah kata kerja di paling belakang. Nah, biasanya itu kalau kata kerjanya perlu objek, maka sebelum kata kerja letakkan objeknya. Di sini yang berbeda minasang, dalam kalimat bahasa Indonesia ada partikel. Partikel itu adalah kata bantu, gitu ya, untuk menerangkan biasanya kelas kata setelahnya maupun sebelumnya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu dia kata bantunya ada di sini adalah kata bantu untuk keterangan tempat kelas. Jadi di kelas. Nah, kalau dalam bahasa Jepang partikelnya itu banyak. Nah, biasanya setelah kata partikel seperti watashi, nah dia partikelnya ya wa. Setelah kata kyoshitsu ada partikel de,
di sini. Lalu setelah pang, ya, setelah roti ada partikel o. Nah, si partikel ini mempunyai fungsi masing-masing. Kalau partikel wa ini adalah penanda subjeknya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu dia munculnya setelah katanya itu. Jadi watashi itu subjek, setelah watashi simpanlah partikelnya. Partikel subjek adalah wa. Kyoshitsu, keterangan tempat. Kalau dalam bahasa Indonesia, di-nya dulu, baru kelas. Kalau dalam bahasa Jepang, kelasnya dulu, baru di. Jadi de di sini artinya adalah di, ya minasan, ya. Di. Nah, lalu setelah pang, ini ada o. O di sini adalah partikel penanda kata benda atau objek. Lalu kata kerjanya di belakang. Nah, kira-kira seperti ini struktur kalimat sederhana gitu ya dalam bahasa Jepang. Nah, bacanya pun biasanya jedanya per partikel minasan. Jadi watashi wa kyoshitsu de pan wo tabemasu gitu. Jadi watashi wa di situ adalah partikel penanda kata sebelumnya yaitu subjek. Kyoshitsu de di situ adalah partikel penanda keterangan tempat yaitu kyoshitsu, kelas gitu ya. Lalu o di situ adalah partikel penanda objek atau kata benda sebelumnya yaitu pa. Nah, kira-kira seperti ini struktur. Selanjutnya minasan, kita coba balik. Ini dari bahasa Jepang. Bahasa sumbernya adalah bahasa Jepang. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada Chichi wa mainichi shimbun o yomimasu. Ya, ada cici wa. Cici di sini artinya adalah ayahku atau ayah saya. Nah, subjek itu adalah pelaku ya minasan ya. Jadi pelaku yang melakukan perbuatannya. Maka cici di sini adalah subjek. Nah, ini tadi adalah partikel penanda subjek. Mainichi. Mainichi keterangan waktu ya minasan. Kalau kyoshitsu keterangan tempat. Kalau mainichi itu artinya setiap hari. Nah, setiap hari itu adalah keterangan waktu. Lalu ada shimbun. Shimbun di sini adalah koran. Nah, koran itu kata bendanya. Lalu ada yomimas membaca, dia masuk kata kerjanya ya. Oke. Nah, ini dia strukturnya. Lalu bagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Nah, kalau ke dalam bahasa Indonesia, tadi kan ini subjek ya. Lalu ini keterangan, tuh ya, ya. Lalu ada objek, lalu ada kata kerja. Sekarang kita terjemahkan. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi strukturnya itu subjek bisa lebih dulu ya. Maka ayah saya atau ayahku. Lalu setelah subjek bisa diletakkan keterangan waktunya setiap hari. Setelah itu kata kerja lebih dulu daripada objek ya. Membaca bisa diakhiri atau ditutup dengan objek koran. Bisa juga keterangan waktunya di depan atau keterangannya di depan ya. Setiap hari ayahku membaca koran. Lalu bisa juga ya keterangannya di belakang. Ayahku membaca koran setiap hari. Jadi ini terjemahan dari kalimat bahasa Jepang yang di atas. Hai minasan, sekarang kita coba latihan menerjemahkan ya. Nah, di sini ada bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia. Nah, kalimatnya adalah kemarin saya membeli buku. Struktur kalimatnya di sini menggunakan yang kemarin keterangan waktu, saya subjeknya, pelakunya, lalu membeli kata kerjanya, dan buku adalah objeknya atau kata bendanya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Jepang, ingat struktur kalimatnya yang pertama harus subjek atau topik gitu ya. Topik itu, subjek itu pelakunya juga bisa ya. Jadi saya dulu, saya, watashi. Setelah watashi, jangan lupa partikel penanda topiknya atau subjek. Watashi wa, lalu kalau dalam bahasa Jepang keterangannya lebih dulu. Keterangan di sini adalah kemarin. Kino,
Lalu ada bukunya lebih dulu ya, dibalik ya. Jadi objeknya dulu, hong, lalu setelah hong, partikel penanda objeknya ada o, dan membelinya di belakang. Kaimas, tapi karena di sini sudah belinya kemarin, maka kaimasnya diubah ke bentuk aspek lampau menjadi kaimashita. Seperti ini minasang. Latihan yang berikutnya minasang. Kalau yang ini latihannya adalah menyusun kata dalam bahasa Jepang ya, kalimat bahasa Jepang. Di sini ada kata tapi masih acak gitu ya. Ini bahasa Jepang. Yang pertama ada pang. Pang diartikan dulu ya minasang. Pang itu perkata. Untuk lebih mudahnya. Pang itu adalah roti, sukurimas adalah membuat, lalu wa partikel penanda subjek atau topik ya, pelakunya. Lalu ada maiasa. Maiasa itu artinya adalah setiap pagi. Setiap pagi adalah keterangan waktu. Lalu ada o di sini adalah partikel penanda objek. Lalu ada haha. Haha di sini bukan ketawa ya, hahaha bukan. Tapi haha di sini artinya adalah ibu saya atau ibuku begitu ya. Nah, berarti sudah ketahuan di sini haha adalah subjek. Subjeknya simpan di depan. Maka disusun kalimatnya menjadi haha, lalu setelah haha partikelnya dulu ya. Partikel penanda subjeknya atau topiknya. Haha wa. Lalu setelah haha wa subjek keterangannya masuk. Karena ada keterangan di situ yaitu setiap pagi. Setiap pagi maiasa. Nah, setiap pagi setelah keterangan objeknya masuk. Objeknya di situ adalah roti, pang. Jangan lupa setelah kata benda ada partikel penanda kata bendanya yaitu ko. Nah, simpan kata kerja di paling belakang. Kata kerja di sini ada tsukurimasu. Nah, jadi ibu saya setiap pagi membuat roti. Ini kalimat dalam bahasa Indonesianya. Bagaimana minasang untuk latihan menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang hari ini? Mudah kan? Nah minasang, kalimat yang kita sama-sama latihan menerjemahkan hari ini adalah contoh kalimat sederhana yang biasanya muncul di ujian JLPT atau ujian kemampuan bahasa Jepang level N5. Nanti di video berikutnya kita akan buat lagi contoh-contoh kalimat ya dalam level bahasa Jepang N4, N3 dan lain-lainnya. Nah minasang, terima kasih banyak sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ya agar update video-video terbaru untuk belajar bahasa Jepang gratis di channel YouTube Takao JPC ini. Ja minasang, kyou wa kokomade desu. Kalau begitu minasang, hari ini sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Mataimashou.